Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada video pembelajaran kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat kepada Ustadz Mufarhan SPDI SUM MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan kepada teman-teman semua yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau memberikan penjelasan sedikit mengenai Ismail Raji Al-Faruqi, di mana beliau merupakan seorang pemikir Islam kontemporer yang memberikan kontribusi besar dalam dunia akademis. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian nanti terdapat kekurangan, kritik dan saran yang membangun sangatlah saya harapkan demi kebaikan saya ke depannya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai penjelasan dari saya. Mari kita mulai dengan mengenal lebih dekat siapa sebenarnya Ismail Raji Al-Faruqi. Ismail Raji Al-Faruqi lahir pada tanggal 1 Januari 1921 di kota Java, Palestina. Beliau berasal dari keluarga Muslim Palestina yang terpelajar dan terhormat. Ayahnya adalah seorang qadhi atau hakim agama Islam. Sehingga sejak kecil Al-Faruqi tumbuh dalam lingkungan yang sangat kental dengan nilai-nilai intelektual dan religius. Sebagai anak dari keluarga terpelajar, Al-Faruqi menyaksikan langsung konflik Palestina-Israel sejak masa mudanya. Pengalaman ini sangat membentuk kepribadian dan pandangan hidupnya di kemudian hari. Akan tetapi, sangat disayangkan, pada tanggal 27 Mei 1986, Al-Faruqi dan istrinya yang bernama Lois Lamia Al-Faruqi dibunuh di rumah mereka di Pennsylvania, Amerika Serikat. Kematian tragis ini mengakhiri kehidupan seorang pemikir yang masih sangat produktif. Sekarang kita lihat perjalanan pendidikan beliau yang sangat mengesankan. Perjalanan intelektual Al-Faruqi sangatlah luar biasa dan mencerminkan dedikasinya terhadap ilmu pengetahuan. Pada tahun 1941, beliau meraih gelar Bachelor of Arts dari American University of Beirut dengan fokus pada bidang filsafat. Kemudian di Indiana University, beliau meraih gelar master pada tahun 1949 dan melanjutkan hingga meraih gelar doktor atau PhD pada tahun 1952, keduanya dalam bidang filsafat. Di sini yang menarik adalah, meskipun sudah memiliki gelar doktor dari Universitas Barat, Al-Faruqi merasa perlu untuk memperdalam pemahaman Islamnya. Oleh karena itu, pada tahun 1954 hingga 1958, beliau belajar studi Islam lanjutan di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang merupakan salah satu pusat pembelajaran Islam tertua dan paling terhormat di dunia. Kombinasi pendidikan Barat dan pendidikan Islam inilah yang membuat Al-Faruqi memiliki perspektif unik dalam memahami hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan modern. Dengan bekal pendidikan yang kuat ini,
Mari kita lihat bagaimana karir akademik beliau berkembang. Pada awal karir, setelah menyelesaikan pendidikannya, Al-Faruqi memulai karir akademik yang gemilang. Beliau pernah mengajar di beberapa institusi bergengsi, di mana yang termasuk adalah Institut Studi Islam di McGill University, Kanada. Pada tahun 1959 sampai 1961. Kemudian di Universitas Karachi, Pakistan, dan juga di Universitas Chicago di Amerika Serikat. Posisi utamanya di sini pencapaian puncak karirnya adalah ketika beliau menjadi profesor di Temple University, Philadelphia, mulai pada tahun 1968 hingga 1986, hingga akhir hayatnya. Di sana beliau tidak hanya mengajar, tetapi juga mendirikan Department of Islamic Studies dan menjabat sebagai Direktur Center for Islamic Studies. Di sini beliau berkontribusi. Salah satunya, selama karirnya, Al-Faruqi mengajar berbagai mata kuliah tentang studi Islam dan sejarah agama. Beliau membimbing ratusan mahasiswa yang kemudian menjadi sarjana dan pemikir Islam di berbagai belahan dunia. Produktivitas beliau juga sangatlah tinggi. Beliau menulis lebih dari 100 artikel ilmiah dan banyak buku. Sekarang kita masuk ke inti pemikiran Al-Faruqi, yaitu konsep tauhid. Jika ingin memahami pemikiran Al-Faruqi, kita harus memahami konsep tauhid yang menjadi fondasi dari seluruh pemikirannya. Di sini, tauhid adalah prinsip paling dasar dalam Islam, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah Esa, tidak ada sekutu baginya. Namun, menurut Al-Faruqi, tauhid bukan hanya soal akidah atau keyakinan semata, tetapi juga harus menjadi dasar dari seluruh aspek kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan. Dari sini terdapat 4 aspek kesatuan. Yang pertama ada aspek ketuhanan, di mana Allah adalah Esa, tidak ada sekutu baginya, dan ini adalah inti dari iman Islam. Yang kedua ada kesatuan ciptaan, di mana semua ciptaan Allah adalah harmonis dan terintegrasi. Tidak ada pertentangan dalam ciptaan Allah. Alam semesta bekerja dengan hukum-hukum yang konsisten dan teratur. Yang ketiga, ada kesatuan kebenaran. Ini sangatlah penting. Menurut Al-Faruqi, tidak ada dikotomi atau pemisahan antara agama dan ilmu pengetahuan. Kebenaran agama dan kebenaran ilmiah tidak boleh bertentangan, karena keduanya berasal dari Allah. Kemudian yang keempat, ada kesatuan kehidupan, di mana ibadah dalam Islam tidak terbatas pada ritual sholat, puasa, atau haji saja. Seluruh aspek kehidupan, termasuk menuntut ilmu, bekerja, dan berkarya, adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Dari konsep tauhid inilah muncul gagasan revolusioner Al-Faruqi tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Ini adalah kontribusi terbesar Al-Faruqi yang membuat namanya dikenal di seluruh dunia muslim, yaitu gagasan tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Apa itu islamisasi ilmu pengetahuan? Secara sederhana, ini adalah proses mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu pengetahuan modern, sehingga ilmu yang kita pelajari tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid dan pandangan dunia Islam atau world view Islam. Mengapa ini penting? Karena dari sini Al-Faruqi melihat ada masalah besar di dunia muslim modern. Umat Islam belajar ilmu pengetahuan barat yang didasarkan pada sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan. Akibatnya, muncullah dualisme. Ada ilmu agama di satu sisi dan ilmu umum di sisi lain. Keduanya seolah tidak berhubungan.
Tujuan utamanya yaitu Al-Faruqi ingin mengatasi masalah ini dengan 3 tujuan utama. Ya, yang pertama, dengan mengatasi dualisme antara ilmu sekularis dengan mengatasi dualisme antara ilmu sekular dan agama sehingga tidak ada lagi pemisahan antara keduanya. Kemudian, membebaskan umat Islam dari dominasi epistemologi atau cara berpikir barat yang sekular. Yang ketiga, menghasilkan ilmuwan muslim yang tidak hanya pandai secara intelektual, tetapi juga beriman dan memberi karakter Islam yang kuat. Kemudian, Al-Faruqi juga memberikan panduan praktis dalam 5 langkah. Langkah yang pertama, yakni menguasai disiplin ilmu modern dengan baik. Kita tidak bisa mengislamkan sesuatu yang tidak kita pahami. Langkah yang kedua, menguasai khazanah atau warisan ilmu Islam yang klasik. Kita perlu tahu apa yang sudah dicapai oleh ilmuwan muslim di masa lalu. Langkah yang ketiga, dengan menentukan relevansi Islam dengan ilmu tersebut. Apa yang bisa Islam kontribusikan untuk ilmu itu? Kemudian, langkah yang keempat, menentukan relevansi ilmu tersebut dengan Islam. Di mana di sini bagaimana ilmu ini bisa membantu umat Islam mencapai tujuan-tujuan Islamnya. Kemudian langkah yang terakhir, melakukan sintesis kreatif menuju Islamisasi, yakni menggabungkan semua elemen ini menjadi ilmu yang Islami. Ide-ide besar ini dituangkan Al-Faruqi dalam berbagai karya tulisannya. Al-Faruqi adalah penulis yang sangat produktif. Dari sekian banyak karyanya, ada beberapa yang menjadi karya utama dan paling berpengaruh. Yang pertama adalah buku Tauhid, Its Implication for Thought and Life, yang diterbitkan pada tahun 1982. Ini adalah karya magnum opus atau karya terbesar beliau. Dalam buku ini, Al-Faruqi menjelaskan secara mendalam bagaimana prinsip tauhid harus menjadi fondasi dari cara berpikir dan kehidupan muslim. Yang kedua, juga pada tahun yang sama, yakni 1982, beliau menerbitkan buku Islamization of Knowledge. Buku ini adalah semacam blueprint atau cetak biru untuk proyek Islamisasi ilmu pengetahuan. Disinilah 5 langkah Islamisasi yang tadi saya sebutkan dijelaskan secara detail. Karya penting lainnya adalah The Cultural Atlas of Islam yang diterbitkan pada tahun 1986, tepat sebelum beliau wafat. Ini adalah ensiklopedia komprehensif tentang peradaban Islam yang ditulis bersama istrinya, yaitu Islam Lamia Al-Faruqi, yang juga seorang sarjana Islam. Selain itu, ada banyak karya lainnya seperti Christian Ethics yang merupakan studi komprehensif tentang etika Kristen, dan Islam and Other Faiths yang membahas dialog antar agama dari perspektif Islam. Dengan karya-karya ini, Al-Faruqi memberikan pengaruh yang sangatlah luas. Mari kita lihat kontribusi dan pengaruh Al-Faruqi dari 4 aspek. Yang pertama, kontribusi dari aspek akademik. Di bidang akademik, pencapaian terlalu besar beliau adalah mendirikan International Institute of Islamic Thought, atau disingkat dengan IIIT, pada tahun 1981. Lembaga ini hingga kini masih aktif dan menjadi pusat kajian pemikiran Islam di seluruh dunia. Beliau juga berperan penting dalam membangun program studi Islam di berbagai universitas, tidak hanya di Amerika, tetapi juga di berbagai negara Muslim. Ratusan mahasiswa yang beliau bimbing kini menjadi sarjana dan pemikir Islam terkemuka. Dalam aspek global, Al-Faruqi sangatlah aktif dalam mempromosikan dialog antar agama. Beliau percaya bahwa umat beragama harus saling memahami dan menghormati.
Beliau juga gigih membela hak-hak rakyat Palestina dan berupaya membangun jembatan pengertian antara Timur dan Barat. Kemudian kontribusi intelektual. Dari sisi intelektual, gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan adalah kontribusi yang paling monumental. Beliau juga mengembangkan konsep worldview Islam yang komprehensif dalam memberikan kritik tajam terhadap sekularisme modern. Di bidang keagamaan, Al-Faruqi berperan dalam merevitalisasi atau menghidupkan kembali semangat pemikir Islam. Beliau menunjukkan bahwa iman dan akal, agama, dan ilmu pengetahuan dapat dan harus diintegrasikan. Beliau juga memperbarui metodologi studi Islam agar lebih relevan dengan tantangan zaman. Namun, seperti pemikir besar lainnya, Al-Faruqi juga mendapatkan kritik. Tidak ada pemikir besar yang luput dari kritik. Salah satunya adalah Al-Faruqi. Coba kita lihat beberapa kritik yang dilontarkan terhadap pemikirannya. Kritik yang pertama, terlalu idealis. Yakni, maksud dari sini adalah bahwa proyek Islamisasi ilmu pengetahuan yang digagas Al-Faruqi terlalu idealis dan ambisius. Para kritikus berpendapat bahwa ide ini sangat bagus di atas kertas, tetapi sangat sulit untuk diimplementasikan dalam praktik. Kritik kedua berkaitan dengan yang pertama. Al-Faruqi dianggap tidak memberikan contoh konkret. Bagaimana Islamisasi dilakukan di berbagai disiplin ilmu. Misalnya, bagaimana sebenarnya mengislamkan fisika atau mengislamkan ekonomi. Detailnya dianggap masih kurang. Kritik ketiga datang dari kalangan yang lebih spiritual. Mereka menganggap Al-Faruqi terlalu menekankan rasio atau akal dan kurang memberikan perhatian pada dimensi spiritual seperti tasawuf atau pengalaman batin dalam beragama. Hingga kini, warisan Al-Faruqi masih diperdebatkan. Di sisi lain yang mendukung, banyak yang menilai beliau telah menginspirasi gerakan revitalisasi intelektual Islam di seluruh dunia. IIIT yang didirikannya telah menjadi pusat pemikiran Islam global dengan cabang di puluhan negara. Di sisi yang kontra, ada sarjana yang menganggap belum ada konsensus atau kesepakatan yang jelas tentang bagaimana metode Islamisasi harus dilakukan. Beberapa sarjana juga menolak dikotomi Islam Barat yang mendasari pemikiran Al-Faruqi dengan mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu universal, bukan milik Barat atau Islam. Terlepas dari kritik-kritik ini, tidak dapat dipungkiri bahwa warisan Al-Faruqi masih sangat relevan hingga hari ini. Sebelum saya menjelaskan mengenai warisan beliau, izinkan saya mengutip salah satu pernyataan Al-Faruqi yang sangat terkenal, yaitu ilmu tanpa tauhid adalah sesat, dan tauhid tanpa ilmu adalah hampa. Kutipan ini merangkum visi beliau, di mana ilmu pengetahuan harus didasarkan pada tauhid, dan sebaliknya, keimanan kita harus didukung oleh ilmu pengetahuan. Dari segi institusional, IIIT yang didirikan oleh Al-Faruqi kini beroperasi di lebih dari 15 negara. Banyak universitas muslim yang telah mengadopsi program Islamisasi ilmu pengetahuan. Ada juga berbagai jurnal dan publikasi akademik yang terus menyebar ide-ide baru. Kemudian dari segi intelektual, Al-Faruqi telah menginspirasi generasi demi generasi sarjana muslim. Debat tentang epistemologi Islam atau
cara berpikir Islam masih terus berlangsung hingga hari ini. Dan Al-Faruqi adalah salah satu rujukan utamanya. Ide-idenya menawarkan alternatif terhadap sekularisme yang dominan. Secara praktis, pemikiran Al-Faruqi telah berpengaruh pada berbagai bidang. Dalam bidang pendidikan, muncul model pendidikan Islam terpadu yang mencoba menghapus dikotomi ilmu agama dan umum. Kemudian dalam ekonomi, muncul kajian tentang etika bisnis Islam dan ekonomi Islam. Banyak juga profesional Muslim yang menggunakan ide-ide Al-Faruqi sebagai paduan dalam kehidupan profesional mereka. Baik, mari kita simpulkan poin-poin penting dari penjelasan kali ini. Pada poin yang pertama, Islam Raji Al-Faruqi adalah tokoh pelopor dalam gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Beliau bukan hanya seorang pemikir, tetapi juga praktisi yang aktif membangun institusi dan membimbing generasi sarjana Muslim. Poin yang kedua, konsep tauhid adalah fondasi dari seluruh pemikiran beliau. Tauhid bukan hanya soal keyakinan, tetapi harus menjadi dasar epistemologi atau cara berpikir. Dan worldview atau pandangan dunia kita tentang Islam. Poin yang ketiga, meskipun beliau wafat hampir 40 tahun yang lalu, warisannya tetap relevan dalam menghadapi tantangan modernitas. Pertanyaan tentang bagaimana mengintegrasikan agama dan ilmu pengetahuan masih sangat aktual hingga hari ini. Kemudian poin yang terakhir, IIIT dan berbagai institut lain yang terinspirasi oleh beliau terus berlanjutkan visinya untuk mencapai integrasi antara Islam dan ilmu pengetahuan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang Ismail Raji Al-Faruqi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua tentang pentingnya mengintegrasi iman dan ilmu dalam kehidupan kita. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam presentasi ini, oleh karena itu kami sangat terbuka terhadap masukan, kritik, dan saran dari semuanya. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.